Shalom, perkenalkan nama saya Amalia Yosepin Purba. Tapi biasa dipanggil, karena saya profesi sebagai guru, panggilnya Mam Lia. Hari ini saya mau sharingin tentang hidup saya dan kenapa saya jadi guru. Mungkin di awalnya saya belum mengerti bahwa guru itu termasuk dalam suatu panggilan selain sebagai profesi ya. Jadi dulu itu waktu masa kecil saya itu diberi kesempatan sama Tuhan untuk ngajarin anak-anak nari. Kebetulan saya itu suka menari. Dengan tanda kutip, tariannya tarian buat di gereja. Jadi saya ngajarin nari. Dan kemudian suatu ketika saya bernazar sesuatu. Karena adik saya pengen sekolah SMA di suatu sekolah. Saya bilang, Tuhan kalau misalnya adik saya bisa masuk sekolah SMA. Karena kebetulan itu nggak mungkin orang luar masuk. Karena itu adalah anak-anak yang sudah ditetapkan. Kalau adik saya masuk sekolah SMA tersebut, saya masuk di Mahanaim. Dan ternyata masuklah adik saya sebagai anak murid SMA Mahanaim. Dan itu secara nggak langsung saya harus berketetapan untuk menjadi guru. Awalnya saya nggak ngerti akan jadi guru dan kebetulan saya dapatnya jadi guru TK. Saya nggak pernah bayangin jadi guru TK seperti apa. Saya tidak benci sama anak kecil, tapi saya ini punya background masa kecil yang tidak kurang menyenangkan lah ya, karena punya kedua orang tua, namun mesti menghadapi sekian banyak ujian yang saya nggak ngerti apa artinya cinta Bapa, terutama ya. Dengan kata lain, saya itu kehilangan kasih Bapa. Waktu saya pertama kali ngajar sebagai guru TK, shock karena background saya sekali lagi bukan sebagai guru TK. Kebetulan saya masuk di Mahanaim, saya ini sebagai jurusan akuntansi, jauh banget. Dan kemudian pada saat itu kepala sekolah saya langsung pilih saya jadi guru kelas. Dan saya shock banget, bayangin saya nggak punya dasar apapun tapi saya ngajar guru TK. Dulu saya anggap bahwa jadi guru TK itu adalah paling cuman gituin anak-anak, tetapi salah banget. Dan dari situlah sejak saya mengatakannya sebagai guru TK, masa kecil saya itu yang hilang dan setiap luka dalam hidup saya itu semakin hari berangsur sembuh. Kenapa? Mungkin kita pikir bahwa lagi luka, kenapa kamu malah ngajarin orang, memberi cinta sama orang? Ya ternyata itu adalah obat yang cara terbaik. Yang saya dengar khotbah, ada pengkhotbah bilang justru waktu luka itu izinkan dikoyak lagi kembali supaya malah itu mengeluarkan yang mungkin yang nanahnya di dalam. Nah, dari waktu saya ngajar dari guru TK itu saya bukan dipaksa, tapi saya harus mengeluarkan dari dalam saya. Apakah ada yang mungkin yang kotor ya, ada yang kayak kesel ngeliat anak-anak yang tidak benar kayak gitu. Tapi ternyata saya bisa Tuhan ajarin merefleksikan dengan memeluk. Dengan kata lain, saya tuh dulu nggak pernah dipeluk sama orang tua. Maklum saya ini orang Batak asli, jadi kalau pelukan dan bilang kata I love you itu kayaknya tabu ya, atau sesuatu yang tidak terbiasa ya. Nah seperti itu. Jadi waktu sejak saya ngajar, bukan mengobrol kata I love you, bukan mengobrol dengan pelukan, tapi ternyata secara tidak langsung Roh Kudus itu mengajari saya, ayo kamu belajar memeluk. Saya disembuhkan dan yang terutama anak itu disembuhkan karena mereka juga nggak pernah dipeluk, nggak pernah dibilang I love you sama orang tuanya. Ya mungkin menghadapi masa kecil yang seperti saya rasa gitu. Dan ternyata waktu mungkin hari berhari, bulan ke bulan, kok kayaknya gak ada yang berubah, tapi ternyata itu mengalami banyak perubahan. Dan waktu saya ngajar pertama itu anak-anak super ajaib banget. Ada yang bayangin anak umur 4 tahun bisa balikin meja yang dari besi itu terbalik. Dan dia umur 4 tahun bisa matahin tangan anak. Dan itu saya itu sampai yang tersiap, Tuhan gimana cara menghandle anak ini. Saya nggak punya pengetahuan apapun tentang menghandle anak tantrum, menghandle anak autis, itu nggak punya. Dan Bapak Ibu atau Saudara, ternyata ya pengajaran Roh Kudus itu, pengetahuan akan firman Tuhan itu sungguh luar biasa.
ditambahi dengan pengetahuan dari Tuhan dan kemudian saya pelajari dari Google, dari buku, itu sangat luar biasa. Dan pengetahuan dari Tuhan itu memberi 10 langkah lebih maju dibanding waktu saya sebelum mempelajari mungkin secara dunia. Dan waktu itu Tuhan ajarin semakin hari. Ya makanya kalau ditanya kenapa kok bisa handle ini atau kenapa jadi guru TK, saya jawab pertanyaannya nggak tahu sebenarnya. Tapi setelah semakin hari saya tahu gini, Tuhan itu mau buat dari yang tidak tahu apa-apa, dari yang tertolak di dunia, mungkin tertolak di keluarga, kamu tuh jadi sesuatu permata yang sungguh indah dan bisa menyembuhin orang lain. Hari itu saya tuh gini, Tuhan terima kasih banget ya kalau misalnya Tuhan tuh kasih pengertian tentang menjadi guru TK itu. Saya minta ampun kalau dulu saya menyepelekan sebagai guru TK. Dan ternyata ya, jadi guru TK itu ternyata ada namanya masa emas. Jadi itu otak berkembang sampai anak umur 4 tahun. Dan Tuhan kasih kepercayaan buat saya bisa mengajar anak-anak dari umur 2 tahun. Itu mengajari dengan mereka dengan suatu firman Tuhan yang lain. Buatku itu adalah masa yang luar biasa. Suatu ketika ada pemimpin bilang begini, Lia gimana sih kamu rasanya kok bisa melahirkan banyak anak-anak dan sekarang bisa separtner bahkan bisa jadi pemimpin. Saya sampai termangu, iya ya kok kenapa? Itu saya ya ampun ternyata ya itu tuh saya kurang sekali menghargai dan kurang sekali mengerti tentang panggilan sebagai guru. Sejak itu saya bilang iya Tuhan. Saya belajar lagi, tambah lagi ngerti, oh iya ya sebagai guru juga sebagai orang yang bisa menjejakkan, yang bisa memberikan sesuatu buat masa depan bahkan buat jiwa-jiwa. Dengan sejak itu saya ini udah puji Tuhan, udah berjalan kurang lebih 16 tahun sebagai guru TK yang tidak pernah terfikirkan sejak dulu karena cita-citanya dia jadi kerja di kantoran, ternyata Tuhan memberikan yang sangat baik dan menjadi guru TK itu sungguh ajaib karena banyak menyembuhkan, banyak juga nggak cuma anak-anak yang lain tapi buat saya pribadi mendoakan. Jadi buat hari-hari ini kalau kita mungkin sebagai guru yang merasa mungkin lelah atau capek atau membosankan, buat saya ini adalah menjadi guru itu adalah sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, bila saudara-saudara memiliki kesempatan sebagai guru, gunakan itu dengan sangat baik, bukan karena yang lain, tapi ini adalah di mana kesempatan kita bisa menjala jiwa. Mungkin kita nggak sempat pergi keluar mana, tapi waktu kita ketemu dengan anak-anak, kita bisa beritahu mereka, berbagi makanan, berbagi hidup, berbagi banyak hal deh. Sampai saya tuh jadi saudara, saya tuh waktu mengajar di sekolah Mahanaim tuh saya diajarin berbagi makanan. Notabene saya tuh sebenarnya pelit gitu. Jadi waktu saya bawa makan siang, saya suka sekali dibawain mama saya makan bekal sampai sekarang dan suka dibawain. Dan waktu anak-anak yang mungkin tidak bisa ya beli makan siang atau nggak bawa, dengan lihat anak yang mangap mungkin dia sampai terbangun, terus saya bilang iya ya kenapa nggak aku coba berbagi. Dengan itu menyenangkan, itu membuat tiba-tiba kenyang dan ternyata itu belajar menabur juga. Jadi ternyata sampai itu terus kemudian ada yang beliin saya makan siang, pengganti makan siang yang udah dibagi sama anak-anak. Dan itu luar biasa banget. Oh ya, ini baru-baru ini saya tuh ketemu sama anak murid yang pertama kali saya ngajar. Dia tuh anaknya super aktif. Yang pertama kali dia membuat luka temannya dan mengangkat meja yang segitu beratnya. Dan dia ketemu saya bilang, kamu masih ingat sama saya nggak? Saya ingat banget Mam, terima kasih ya. Saya bilang, terima kasih apa ya Ciu? Saya cuma ngajar dia paling cuma setahun ya. Tapi dan itu dia ingat di bawah alam sadarnya bahwa kita termasuk guru yang bisa sabar buat dia dan itu sangat melekat di hatinya. Dan saya gini, iya ya, oh iya, amin, saya bilang. Dan ini ajaib banget ternyata apa yang kita lakukan yang mungkin kita pikir nggak pernah bisa tercatat, tapi buat di mereka anak-anak itu sungguh membekas dan itu membuat mereka jadi pacuan. Jadi hari ini buat saya tetap saya bangga sebagai seorang guru, bahkan ngajar di anak-anak yang mungkin kurang pintar, tapi dengan kita ada sebagai guru bisa mengarahkan mereka sesuai dengan karunia yang mereka hadapi. Itu aja, saya harap ini bisa jadi pacuan. Oh ya,
Saya ngajar guru di TK itu, saya juga ngajar guru di bidang nari. Tadinya saya itu pikir, aduh kalau ngajar nari di anak-anak gimana, apalagi anak cowok. Ternyata saya tahun demi tahun saya baru tahu dan saya baca. Jadi kalau nyembuhin anak autis itu mereka diajari nari, anak Down syndrome itu mereka diajari nari, dihadapkan dengan kaca. Dan ternyata saya tahu kenapa, karena mereka harus melihat diri mereka. Iya, seringkali waktu kita melihat kaca, kalau kita punya masalah dengan diri, itu membuat kita minder dan kita nggak berani lihat kaca. Dan ternyata itu obat, dan itu Roh Kudus mengajari sebelum itu jadi tren, dan itu keren banget. Dan hasil sekarang banyak anak-anak yang diajarkan dari TK itu bisa jadi penari yang luar biasa juga, bahkan bisa jadi seperti yang mereka inginkan. Terima kasih, biar kesaksian ini bisa jadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Mari kita maju dan melayani dengan luar biasa. Terima kasih.